Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda Soli dan Solihah. Bertemu lagi dengan Ustadzah. Ustadzah doakan semoga Ananda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia, khususnya akan membahas tentang materi surat. Sebelumnya, kita ketahui dulu pengertian dari surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Fungsi dari surat itu sendiri ada beberapa. Di antaranya, yang pertama, sebagai dokumentasi secara tertulis. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Yang ketiga, sebagai bukti historis atau sejarah untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, dan lain-lain. Dan yang keempat, menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan tanggungan. Dan yang akan kita bahas, ada dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi ini termasuk ke dalam jenis surat tidak resmi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan atau hal-hal secara pribadi. Ciri-ciri surat pribadi yaitu: pertama, isi suratnya berkaitan dengan masalah pribadi. Yang kedua, menggunakan bahasa santai tapi tetap sopan. Yang ketiga, ragam bahasa tergantung dari penerima surat. Contohnya, bahasa surat yang kita kirimkan atau kita buat untuk ibu tentunya berbeda dengan bahasa surat yang kita buat untuk teman. Dan yang terakhir, surat pribadi tidak menggunakan kepala atau kop surat. Di sini Ustadzah sudah menyediakan contoh surat pribadi. Kita teliti unsur-unsur atau bagian-bagian dari surat pribadi. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Khususnya ini tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, alamat surat. Alamat yang dituju, kepada siapa sih surat ini kita buat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, pembuka atau pendahuluan. Yang kelima, isi. Yang keenam, penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan. Selanjutnya, untuk surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan, atau organisasi. Ciri-ciri dari surat dinas: yang pertama, isi suratnya berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan efektif, atau bahasa yang digunakan itu ringkas dan jelas. Yang ketiga, menggunakan kepala atau kop surat. Jenis-jenis surat dinas: yang pertama ada surat permohonan, kedua surat tugas, yang ketiga surat perizinan, yang keempat surat pemberitahuan, yang kelima surat undangan, dan yang keenam surat lamaran pekerjaan. Di sini sudah ada contoh dari surat dinas. Kita bahas satu persatu unsur-unsur dari surat dinas. Unsur atau bagian yang pertama yaitu kepala atau kop surat. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Yang ketiga, nomor lampiran perihal. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, pembuka. Yang ketujuh, isi. 8, penutup. Yang kesembilan, salam penutup. Dan yang terakhir, yang ke-10, nama dan tanda tangan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari kop atau kepala surat. Biasanya kop surat ini berisi identitas lembaga atau organisasi. Yang kedua, nomor lampiran perihal.
Ini biasanya nomor itu berisi urutan keluarnya surat, nomor urutan keluarnya surat. Lampiran ditulis jika surat tersebut menyertakan lampiran. Kemudian, perihal atau hal berisi isi pokok surat yang ditulis secara singkat. Dan yang ketiga, tempat dan tanggal pembuatan surat. Isinya tempat dan tanggal pembuatan surat. Bisa juga langsung tanggal surat saja jika kopnya sudah ada tempat atau lokasi dari lembaganya. Yang keempat ada alamat surat. Isinya itu alamat yang dituju, kepada siapa sih surat itu dikirimkan, kepada siapa tuh surat itu dituju, seperti itu. Yang kelima ada salam pembuka. Salam pembuka itu biasanya berisi bagian yang berupa kata pembuka. Contohnya, dengan hormat, seperti itu. Selanjutnya ada pembuka surat, berisi pengantar untuk menyampaikan maksud. Selanjutnya ada isi surat, berisi isi atau hal yang memuat segala sesuatu yang ingin disampaikan. Kemudian ada penutup surat, berisi harapan dan ucapan terima kasih. Dan yang kesembilan, salam penutup, isinya ungkapan rasa penulis. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan penulis surat. Namanya nama lengkap, jika ada gelar bisa dituliskan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan penulis surat. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Di sini kita ada 3 nih perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Perbedaan yang pertama, untuk surat pribadi isinya berisi keperluan pribadi. Untuk surat dinas berhubungan dengan instansi atau lembaga atau organisasi. Yang kedua dari segi bahasa. Untuk surat pribadi, bahasa yang dipakai atau digunakan adalah bahasa santai tapi tetap sopan. Untuk surat dinas menggunakan bahasa baku dan efektif. Yang terakhir, dalam surat pribadi tidak mencantumkan kop atau kepala surat, nomor, lampiran, dan perihal surat. Tetapi untuk surat dinas terdapat kepala surat, nomor, lampiran, dan perihal. Demikian tadi sedikit penjelasan Ustadzah tentang jenis-jenis surat. Semoga bermanfaat, bisa kalian pahami untuk membantu belajar. Ustadzah cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari bisa diterima. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.